Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma innana nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tiada kata yang patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini melainkan puja-puji serta rasa syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala walhamdulillah sampai detik ini senantiasa memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmatnya. Di antara nikmat-nikmat yang sekian banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk banyak sekali menjalankan ketaatan kepadanya. Dan nikmat ini tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua hambanya. Kita alhamdulillah yang dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan yang notabene sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkannya, tapi kembalinya itu semua hanyalah kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang beramal saleh falinafsihi, maka balasan baiknya untuk dia sendiri. Wa man asaa fa'alaiha. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat buruk, yang menanggung ya dia sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala terkurangi apa yang menjadi miliknya, tercidrai, tidak. Ya, kembali kepada diri kita masing-masing. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua di dalam taat kepadanya, ini merupakan nikmat yang sangat besar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan kebaikan kepada kita. Di antara tanda kebaikan seseorang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dia luangkan waktunya untuk tafaqquh fiddin, untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu syar'i. Oleh karena itu, ma'asyiral mukminin, a'azzani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka akan difaqihkan, akan dipahamkan terhadap urusan agamanya. Dan di antara wasilah kita semuanya untuk tafaqquh fiddin adalah duduk di majelis ilmu. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang satu ini, dan kita berharap dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan melanggengkan nikmat-nikmat yang Dia taala sudah berikan untuk kita, dan Allah tambahkan lagi dengan nikmat-nikmat yang lebih banyak dan lebih barokah lagi. Allahumma amin. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, tertujukan untuk teladan kita, panutan kita bersama, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-24, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengkisahkan kita besok di hari kiamat. Apa itu? Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, setelah Allah taala berfirman, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. 23-24 surat Al-Fajr. Waji'a yauma idzin bi jahannam, didatangkan pada hari itu neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu manusia akan mengingat-ingat kembali ya apa yang dia kerjakan di dunia. Wa anna lahu dzikra, dan untuk apa itu? Ya, mereka menyesali, menggetuni ya yang telah mereka kerjakan. Untuk apa? Sudah tidak berguna lagi. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia akan mengatakan, aduhai seandainya dulu aku itu ketika masih hidup qaddamtu, aku melaksanakan ya kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ayat ini menegaskan dengan jelas bahwasannya penyesalan ketika di hari kiamat itu tidaklah berguna. Dan ternyata kata para ulama, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bi anna hadza an-nadamata au hadhihi an-nadamata laisat lil kafirin wal musyrikin faqat bal lil mu'minin. Ini yang menarik. Bahwasanya penyesalan besok di hari kiamat ternyata tidak hanya menimpa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, tidak. Balil mu'min, bahkan alal mu'minin, menimpa orang-orang mukmin. Nah, pertanyaan, kok bisa? Kenapa orang mukmin juga menyesal besok di hari kiamat? Padahal kan yang menyesal itu kalau orang kafir jelas, ya. Orang musyrik jelas, orang munafik jelas. Kenapa orang mukmin ya juga ikut menyesal? Dijelaskan, ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an, li'annahum yatakasaluna fil amal. Karena dulu mereka malas-malasan beramal. Jadi mereka dulu malas-malasan beramal, bisa sebenarnya gitu ya. Tidak mereka kerjakan. Sehingga ibaratnya umpama dimasukkan ke dalam surga, derajatnya seharusnya itu lebih lebih tinggi, sehingga dia getun. Ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Seperti kita di urusan dunia, seharusnya ini umpama aku ngene sithik, wah 5.000 badiku gitu ya. Aku ngene goreng entuk berapa? 1.000. Sama-sama badi 1.000, tapi umpama ngeliuk sedikit dapat badi berapa? 5.000. Dia akan juga ikut akan menyesalinya. Ya, dengan apa yang dia dapat. Wah, aku mau ngene, tokno entuk badi 5.000 tak poles sithik. Wah. Nah, seperti itu ma'asyiral mukmin. Demikian pula kalau itu urusan dunia seperti itu, lebih-lebih akhirat. Dia akan menyesali perbuatannya. Kenapa dulu itu sebenarnya saya punya tabungan bisa untuk umroh, kok enggak saya pakai umroh, malah tak celengi tok. Ya, kenapa saya sebenarnya bisa haji, kenapa enggak haji, dan seterusnya. Dia akan menyesali perbuatan-perbuatannya dulu ketika di dunia. Dia tidak maksimalkan ya sumber daya yang dia miliki, baik tenaganya, baik ya titipan dari Allah untuk menggapai derajat yang tertinggi, yang paling tinggi, yang dia bisa gapai di akhirat. Dia akan menyesalinya. Ya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Oleh karena itu ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum, di antara sifat yang dibenci di dalam syariat kita. Ya, ada sifat-sifat yang disenangi atau dianjurkan, ditekankan kita untuk memilikinya, bahkan diwajibkan untuk kita memilikinya. Ada juga sifat-sifat yang sangat-sangat dibenci di dalam syariat kita. Di antaranya sifat tersebut adalah al-kasal, sifat malas. Jadi sifat malas ini adalah salah satu sifat yang hendaknya
dijauhi di dalam apa? Syariat kita. Kenapa ma'asyiral mukminin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an? Karena bila seseorang itu malas, maka dia tidak akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Bahkan mungkin dia akan semakin turun ke bawah. Apa sebabnya malas? Sehingga dalam Islam itu malas itu dijauhi. Di antara bukti bahwasanya malas ini adalah suatu sifat yang tidak diinginkan ataupun sifat yang harus dikikis dari diri seorang muslim adalah malas ini adalah sifat orang munafik. Di malas ini adalah salah satu sifat orang munafik, dan kita tahu ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di dasar keraknya neraka. Ya, di antara sifat mereka itu adalah pemalas. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menerangkan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri hendak mengerjakan salat, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas-malasan. Tidak sungguh-sungguh di dalam mengerjakannya. Malas. Ini menunjukkan bahwa sifat malas itu harus dijauhi. Oleh karena itu ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang kita tahu Abdullah bin Mas'ud ini adalah termasuk sahabat yang senior ya. Beliau itu mengatakan ya, akrahu rajulan batiran la ya'malu lidunyahu wa la ya'mal li akhiratihi au kama qala. Aku itu enggak senang kalau lihat orang nganggur, tidak mengerjakan sesuatu untuk manfaat dunianya, tidak pula mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk akhiratnya. Nah, ini. Jadi ini juga menegaskan bahwasanya kebiasaan malas itu bukan kebiasaan salafus saleh, sesuatu yang dibenci oleh salafus saleh. Maka ma'asyiral mukminin azani Allah iyyakum jami'an, jangan sampai penyesalan itu menimpa kita. Kalau penyesalan di dunia masih bisa diperbaiki, tetapi kalau di akhirat siapa yang bisa memperbaiki? Tidak ada yang bisa memperbaikinya. Kaidahnya hanya satu. Ma'asyiral mukminin azani Allah iyyakum jami'an. Apa itu? Ijhad wala taksal. Fa inna nadamatal 'uqba liman yatakassal. Ijhad, bersungguh-sungguhlah. Wala taksal, jangan jadi orang yang pemalas. Fa inna nadamatal 'uqba liman yatakassal. Karena penyesalan terberat itu akan menimpa orang yang malas-malasan. Ya, dan ini kaidah ini berlaku untuk urusan dunia dan untuk urusan akhirat. Ya, orang itu kalau malas, apalagi kalau misalnya mohon maaf ini ya kan, orang Jawa misalnya mau limo itu apa Pak? Madep, mantep, mangan, apal kabeh ya kan? Nah itu madep, mantep, mangan, melu marotuh misalnya kayak gitu ya. Orang kerja orang ngopo-ngopo kan gitu kan. Nah kira-kira dipaido apa enggak itu? Mungkin di depannya enggak, di belakang semantuku kayak guru turun muncang mancing misalnya kayak gitu ya Pak ya. Kenapa? Malas. Ya kan, seperti itu. Jadi aib. Itu urusan dunia seperti itu. Sama kita melihat putra putri kita, ya kan, anak-anak kita nyekel HP terus ya kan ya. Ya, setan miring Pak ya, misalnya gitu. Tipe itu apa? Iya pasti tipe itu kan gitu ya. Daripada ngono kuwi Mbak, apa? Saisa Mbak, nyapu Mbak, apa kan gitu. Ya kenapa malas? Malas pasti ditegur. Semua kita itu ingin menghindari sifat tersebut. Tetapi itulah yang menimpa apa? Diri kita. Kadang-kadang kita itu tertimpa malas. Dan ini merupakan sunatullah. Ma'asyiral mukminin azani Allah iyyakum. Bahwasanya setiap orang punya bibit-bibit kemalasan yang ada pada apa? Dirinya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu bersabda, "Inna likulli syai'in sarrah wa inna likulli sarratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ilallahi wa rasulihi faqad aflaha wa man kanat ila ghairi dzalika faqad khaba wa khasira."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasanya semua kita itu punya bibit-bibit kemalasan. Nanti beliau berikan solusi. Ya, inna likulli syai'in sarrah. Segala sesuatu itu ada masa-masa semangatnya. Sregepnya itu pasti ada. Ya kan? Semangat. Ya misalnya anak kita misalnya, ya kita ajak ayo le bubutu sukut, semangat 5 menit apa Pak pertama. Ya kan gitu. Segala sesuatu ada masa semangatnya. Dan masa semangat pasti ada masa fatrohnya, masa malesnya, kan gitu ya. Nah, maka beliau berikan solusi kalau kita pas datang mager misalnya, malas apa Pak? Malas gerak, kayak malas gitu loh. Kanjeng Nabi berikan solusi, faman kanat fatratuhu ilallah wa rasulihi au ila sunnati, ya. Barang siapa yang malasnya dia, masa futurnya dia itu ila sunnati, kepada sunnahku, maka itulah orang yang beruntung. Wa man kanat ila ghairi dzalik, tetapi kalau masa malasnya itu kepada yang lain, ya dia gunakan, mohon maaf, untuk misalnya hal-hal yang negatif, ya scroll yang menambah dosa misalnya, ya maka sungguh dia celaka dan merugi. Ma'asyiral mu'minin azanillahu iyyakum jami'an. Ini menunjukkan bahwasanya memang kita itu pada dasarnya punya bibit-bibit kemalasan, tetapi kita berusaha untuk menghilangkannya. Kalau itu datang, kita alihkan kepada hal-hal yang itu adalah sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, malas kerja misalnya, ya kan ya. Maksudnya dalam artian itu kalau malas wes randuwe, maksudnya itu tidak ada sangu, tidak ada nafkah, dia malas, ya dosa dia, kan gitu. Maksudnya udah cukup, udah ada ibaratnya untuk makan, untuk minum dan seterusnya, dia ingin refreshing dan seterusnya, diarahkan kepada hal yang bermanfaat. Ya, kayak males ada waktu senggang ya dia gunakan untuk misalnya olahraga, atau dia gunakan untuk misalnya silaturahim dan seterusnya. Jadi dia salurkan kemalasannya itu kepada sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak ngangguri arep butuh cukup lagi males, ya dia pakai untuk mengunjungi siapa Pak? Pamannya, untuk tilik budi dan seterusnya, ya kan? Nah itu, atau dia pakai untuk olahraga, ya dengan niatan dia menjadikan badannya itu lebih fresh, ya dia pakai untuk apa? Misalnya ma'asyiral mu'minin azanillahu iyyakum jami'an, ya mengunjungi temannya, ziarah fillah dan seterusnya, ya. Nah itu. Kemudian ma'asyiral mu'minin azanillahu iyyakum, poin selanjutnya yang harus kita ketahui kaitannya dengan malas ini, bahwasanya malas itu adalah di antara hal yang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung darinya. Berarti ini kayak ibaratnya itu kayak sesuatu yang buruk sehingga Nabi itu berlindung darinya. Di dalam salah satu doa yang dimunajatkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekian doa yang dimunajatkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini termasuk zikir pagi petang. Apa itu? Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya kan? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Sifat lemah dan apa? Dan malas. Ya kata para ulama, al-ajz adamul qudrah wal kasal adamul iradah. Ya, yang dimaksud dengan ajiz, lemah itu maksudnya apa? Adamul qudrah, tidak punya daya kemampuan, ya, tidak bisa, tidak mampu. Itu namanya lemah, ya. Kemudian apa? Kalau malas itu apa? Sebenarnya punya kemampuan tapi adamul qudrah, tidak punya iradah, enggak punya kemauan, enggak punya tekad, malas. Nah itu, dua hal ini baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung darinya, sehingga ini menambah kuat bahwasanya kita juga harus menjauhi sifat ini. Kalau ada bibit-bibit itu ibaratnya suka tejek cilik, mari kita apa Pak? Dijabuti, jangan dibiarkan apa Pak? Besar. Kalau sudah besar, jabute apa Pak? Susah. Ada orang itu, mohon maaf ya, sudah kasep, ya malas apa Pak? Malas bekerja, malas ini dan seterusnya. Kalau sudah malas bekerja, mohon maaf, ya kan, apa itu? Menggantungkan tangannya di mana Pak? Selalu di mana? Dia ya menggantungkan tangannya selalu di mana Pak?
di bawah, ya kan? Dan ini sifat yang tambah tercela di dalam apa? Islam, hanya meminta-minta kepada apa? Orang lain. Yatakafafu anin nas, yatakafafuna anin nas, mengemis kepada manusia. Kenapa? Karena mungkin diawali dari malas yang ada pada diri dia. Maka prinsip seorang muslim di dalam mencari dunia ini adalah mencari yang halal, ya, bukan mencari yang banyak. Karena apabila kita menunggu mencari yang banyak, itu menyebabkan kita malas. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Jumu'ah, ya, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ, dan apabila telah dilaksanakan sholat Jumat. Nah, ini sudah melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Apa kata Allah? Fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi. Jadi kalau sudah sholat Jumatan, dia sudah zikir kepada Allah, tidak kita salahkan. Mereka itu geruduk lono langsung balik kerja langsung. Justru itulah yang diperintahkan apa? Allah. Bar Jumatan, Jumat nyambut gawe. Padahal itu malah justru perintah apa, Pak? Allah. Berarti ini menunjukkan isyarat memang kita harus menghilangkan kemalasan. Ya kan? Seperti itu. Ya. Fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Kemudian Allah ingatkan wadhkurullaha katsira. Ingatlah, zikirlah kepada Allah yang banyak. Sehingga ketika kita mencari dunia ini haruslah berdasarkan prinsip rel dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an. Lalu yang terakhir, bagaimana cara kita menghilangkan sifat-sifat malas? Mungkin kita tidak malas, ya anak-anak kita mungkin ya masih dalam fase apa? Murahaqah. Murahaqah itu masa-masa labil, masih banyak malasnya dan seterusnya. Ya mungkin juga menimpa diri kita. Menimpa apa? Diri kita. Ya, di antara ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an yang diterangkan oleh para ahli ilm adalah ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an adalah memperbanyak mengingat kematian. Jadi kita jangan takut mati. Justru Kanjeng Nabi itu memberikan tips kita memperbanyak mengingat kematian agar kita tidak menjadi orang apa? Orang yang malas. Karena bila orang itu ingat kematian, maka dia akan beramal. Dia akan apa? Memperbanyak amalan. Justru sebaliknya, kalau orang itu ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an tidak ingat kepada kematian, maka dia akan merasa hidup selamanya dan seterusnya, sehingga dia foya-foya, leha-leha, malas-malasan. Oleh karena itu Imam Ad-Daqqaq, ya, Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu taala mengatakan, man aktsara min dzikril maut ukrima bitsalas. Orang yang memperbanyak mengingat kematian akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah wa qana'atul qalb wa nasyat fil ibadah. Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Dia akan bersegera bertaubat, tidak malas-malesan. Ya, bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qana'atul qalb. Dia akan memiliki hati yang qanaah. Yang ketiganya ini, an-nasyat fil ibadah. Dia akan apa? Semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia kalau sudah ingat kematian, dia akan ingat firman Allah ini, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai, umpama dulu aku tuh mau beramal dengan maksimal. Ya kan? Nah, itu yang pertama, mengingat kematian. Oleh karena itu baginda Nabi Muhammad SAW berpesan untuk umatnya, aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kenikmatan, yaitu apa? Kematian. Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum jami'an. Mengapa kita malas bangun untuk sholat, ya, tahajud, sholat subuh dan seterusnya? Ya, mungkin kita kurang mengingat kematian. Bahkan ya terkadang kita itu merasa miris, ya, orang itu memakamkan saudaranya dan seterusnya, bahkan menggali kubur untuk saudaranya, tapi memperbanyak di situ bercanda, ya kan, berolok-olok dan seterusnya. Ya, seharusnya itu suasana yang khidmah. Ya kan, khidmah itu tidak hanya untuk keluarga yang berduka, tapi juga apa? Untuk kita yang menyaksikannya. Harusnya itu
ya menjadikan kita mengingat bahwasanya kita besok di posisi beliau. Sehingga ma'asyiral mukminin, hal-hal yang membuat kita malas untuk ibadah bisa hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral mukminin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara tips ya agar supaya kemalasan itu hilang dari diri kita adalah apa yang menjadi resep baginda Nabi. Apa itu ma'asyiral mukminin, a'azzani Allah wa iyyakum? Ya, ketika datang malas, ya kita gunakan di dalam hal-hal yang positif. Jadi malas disalurkan di dalam hal-hal yang positif. Ya, ketika kami menghadiri seminar atau daurah ya 1 pekan bersama Syekh Masyhur Hasan Salman, ya, beliau itu bercerita kepada kami. Ya, namanya orang menuntut ilmu, terkadang saya juga ada masa-masa malas. Kata beliau, kalau malas saya itu yang kitab-kitab berat itu saya taruh dulu, saya membaca Syiarul A'lam Nubala. Karena Imam Dahabi 32 jilid, Pak. Ya, jadi makanan beliau itu ibaratnya snacknya gitu ya. Kalau malas yang kitab berat-berat itu pindahnya ke Syiarul A'lam Nubala. Itu kitab isinya sejarah. Beliau senang sejarah, ya kan kayak gitu. Dia baca sejarah itu. Itu sejarah para ulama, sejarah komplit itu. Ya, karangan Imam Dahabi. Itu menurut kami Syiarul A'lam Nubala itu berat kan gitu ya. Tapi menurut beliau itulah refreshingnya. Jadi Masya Allah ya, digunakan untuk hal-hal yang positif. Sama kita pun demikian, ketika ditimpa rasa malas beribadah, kita gunakan untuk ibadah tapi kita senang. Misalnya Dolan. Ya, dolan maksudnya itu adalah ke rumah teman, ya, ziarah fillah, silaturahim. Ya, atau kita misalnya ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an, kita misalnya kemana, tempat mana gitu, kita niatkan tadabbur alam, ya, misalnya kita kemana dan seterusnya, niatkan idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan kepada keluarga. Tidak hanya sia-sia seperti itu. Ma'asyiral mukminin azani, bahkan ketika kita itu jalan-jalan ya, nyeker dan seterusnya keliling kampung, kita niatkan menjaga kesehatan. Ya, seperti itu. Nah, dengan itu insya Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan. Karena apa? Itulah tips baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau malasnya dia gunakan untuk hal-hal yang negatif, bahkan yang tidak diridhai Allah, semakin dia akan malas. Semakin dia akan malas. Ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Karena malas itu candu. Malas itu apa? Candu. Ya, oleh karena itu kita latih generasi penerus kita jangan hanya jadi pewaris tapi juga perintis, ya kan, seperti itu. Yang terakhir ma'asyiral mukminin, tips agar supaya malas hilang dari kehidupan kita, punah dari muka bumi. Apa itu? Yaitu ma'asyiral mukminin a'azzani Allah iyyakum tadi yang dikerjakan baginda Nabi, dan ini termasuk yang paling penting, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita hanya memberikan resep-resep duniawiyah, akan tetapi kita lupa berdoa untuk diri kita dan juga untuk siapa yang kita inginkan malas hilang darinya. Ya, di antara doa sekian banyak yang dimunajatkan baginda Nabi, dan ini intens beliau ya munajatkan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari 2 hal. 1, tidak bisa, ajiz, ya kan, tidak bisa. Yang kedua apa Pak? Malas. Adamul qudrah sama adamul iradah. Ya, adamul qudrah, tidak bisa, ya, tidak memiliki kemampuan, dan adamul iradah, tidak punya keinginan, yaitu malas. Bila malas hilang dari diri kita, kita semangat di dalam mengerjakan hal yang bermanfaat untuk diri kita, baik di dunia, lebih-lebih kelak untuk akhirat kita. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung, baik di dunia kita hingga kelak di akhirat insya Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghilangkan sifat malas dari diri kita dan juga dari keluarga kita dan teman-teman kita, sehingga ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum, harapannya kita menjadi orang-orang yang maksimal kebahagiaannya di dunia hingga kelak di akhirat insyaallah. Allahumma amin. Semua yang benar datangnya dari Allah,
Bila ada luput dan salahnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.